Kalau ada orang diuji nggak punya duit, kamu punya duit. Sayangi yang nggak punya duit, kemudian kamu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya duit. Nah, caranya gimana? Ya ketika orang diuji sakit, ya ke dokter, berobat. Ketika seorang itu diuji ekonominya lagi terpuruk, ya dia harus konsultasi sama orang yang ahli kerja. Ya gimana caranya membangun bisnis yang baik. Ya itu secara zahir dijalankan. Ilmunya sendiri-sendiri. Nah, nanti ada secara batinnya. Kita akan belajar bersama setelah kopi yang berikut ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli. Beb, saya dan istri lagi diuji dengan sihir. Ya, jangan suudzon. Dan jangan pernah percaya ada orang ngomong kamu disihir, kamu diguna-guna. Ini ada yang naruh boneka di rumahmu, ada yang begini begitu. Jangan pernah percaya sama orang yang ngomong itu. Tugas kita tuh hanya baca doa berlindung, baca doa berlindung. Udah diajari kok, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca itu terus, pagi sama malam. Ya, udah, tapi jangan suudzon, jangan ngomong saya diguna-guna dia, jangan. Itu yang jadi sakit ya itu. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membaca kalamnya atau nasihatnya Al-Habib Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit radhiyallahu anhu. Tentang ya ini tadi, jika kita diuji. Saya bacakan ya, insyaallah kita akan bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu warada fil hadits an-nasu mubtalan wa mu'afa farhamu ahlal bala washkurullaha 'alal 'afiyah. Nah, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumit dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwasanya manusia itu ada dua kelompok. Ada yang mubtalan, ada yang mu'afan. Ada yang diuji, ada yang diselamatkan dari ujian. Ada mu'afan, ada orang yang mubtalan, diuji, dapat bala, ujian, musibah. Ada yang mu'afan, diselamatkan dari bala, musibah, ujian. Farhamu ahlal bala washkurullah alal afiyah. Nah, kalau kamu dalam keadaan tidak diuji, dalam keadaan selamat dari ujian, maka sayangilah orang-orang yang sedang diuji. Ya, sayangi orang-orang yang sedang diuji. Dan bersyukurlah kepada Allah yang beri kamu afiah, keselamatan, kesehatan. Nah, seperti sekarang, ini ada yang lagi diuji nggak punya duit. Kita punya duit, nah, sayangi yang nggak punya duit. Jangan kemudian kita justru mencela, mencemoohkan sambil mengatakan kamu malas, kamu ini. Jangan. Kalau ada orang yang lagi nggak punya duit, ekonominya terpuruk, sayangi dia. Dan bersyukurlah pada Allah yang mana Allah beri kamu kelebihan harta. Kalau ada yang diuji dengan sakit, ada yang lagi sakit, maka hendaknya kita sayangi orang yang sakit. Dan juga mensyukuri nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam, setiap orang punya ujian yang beda-beda ya. Ujiannya beda-beda, macam-macam. Nah, sikapnya bagaimana? Farhamu ahlal bala. Orang yang sedang diuji, musibah apapun itu, sayangi. Dan kamu syukuri dirimu yang sehat, yang selamat dari ujian tersebut. Laisa syukur bil lisan. Tapi syukur itu bukan ngucap, alhamdulillah saya sehat. Bukan itu. Alhamdulillah saya punya duit. Bukan itu syukur. Yang dimaksud syukur di sini bukan seperti itu ya. Lantas bagaimana? Bal bisa'yi fi afiyatil mubtala. Yang namanya syukur adalah kamu berusaha menjadikan orang yang diuji tadi selamat dari ujiannya. Kalau ada orang diuji nggak punya duit, kamu punya duit. Sayangi yang nggak punya duit, kemudian kamu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya duit. Nah, caranya gimana? Kamu jadikan yang nggak punya duit itu jadi punya duit. Kamu bantu dia. Kalau dia terlilit hutang, kamu bantu untuk melunaskan hutangnya.
Kalau dia lagi terpuruk bisnisnya, dia butuh modal, kamu punya duit banyak, kamu bantu modalin dia. Ya, kalau ternyata itu orang sakit, ujiannya sakit, kamu bukan bersyukur, oh, alhamdulillah saya sehat, oh kesian ya dia lagi sakit. Bukan itu, bantu dia biar bisa sehat. Kalau dia nggak punya uang untuk ke rumah sakit, dan dia butuh ke rumah sakit, ya kamu biayai ke rumah sakit. Kalau ternyata dia tidak butuh ke rumah sakit, dia dirawat di rumah, tapi dia butuh obat-obatan, misal, maka ya kamu bantu dia untuk mendapatkan obat-obatan tersebut. Ya, oh kalau ternyata rumahnya itu nggak nyaman buat dia istirahat, jadikan rumahnya nyaman biar dia bisa istirahat dan dia sehat. Kalau ada orang yang diuji dengan suatu dan kamu tidak diuji dengannya, maka bersyukurmu adalah membantunya terbebas dari ujiannya tersebut. Wa aktsarun nas mubtalan fi dinih. Dan saat ini kebanyakan umat manusia ini diuji agamanya. Nah, ini yang banyak lupa ya. Diuji agamanya. Kalau diuji duitnya banyak orang tahu, diuji penyakit banyak orang tahu. Lah diuji agama ini banyak nggak sadar. Ya, diuji agamanya. Kalau dalam kasus zaman pandemi ini ya, diuji agamanya tuh paling banyak terjadi di kasus masyarakat adalah ketakutan terhadap penyakit. Ya, bukan berusaha sehat, tapi takut sama penyakit. Orang kan nggak boleh takut sama penyakit, tapi nggak boleh nantang penyakit. Ya, yang ada apa? Ya berusaha sehat, berjuang sehat. Nah, dengan jiwa yang tenang, berjuang sehat, cari kesembuhan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak boleh takut sama penyakit. Karena takut sama penyakit itu adalah sebuah penyakit dan akan menghasilkan penyakit demi penyakit demi penyakit. Terus turun-temurun begitu nanti. Dia akan ada turunannya tuh, penyakitnya itu. Nah, fala afdhal al-yawm min ad-da'wah ila Allah wal mu'awanah 'alaiha. Karena itu di zaman ini enggak ada yang lebih utama bagi seorang seperti berdakwah di jalan Allah Taala dan tolong-menolong dalam dakwah. Ya, tolong-menolong dalam dakwah. Wa aluz zaman ma lahum syai' fil mu'awanah 'alal khair mahasra ila ala fi'il mu'awanah, ala kullil mu'awanah. Nah, tapi sayangnya banyak masyarakat di zaman ini yang yang kalau diajak tolong menolong dalam berdakwah itu kurang bersemangat, sedikit. Penolong dalam dakwah itu sedikit. Nah, ini yang menjadi kekurangan kita di zaman ini, kurang tolong menolong dalam berdakwah. Nah, dalam kasus COVID-19 corona ini kita kurang tolong menolong untuk mengedukasi masyarakat bagaimana punya hati yang tenang, kemudian punya tubuh yang sehat. Kita kurang tolong-menolong di situ. Sehingga yang sering sekarang ini tambah orang polemik membahas yang tidak boleh dibahas. Yang nyata kan ada orang sakit, yuk diobati itu. Ada orang bingung, yuk dihilangkan kebingungannya. Ini para pendakwah harus tolong-menolong di situ. Karena lagi bidangnya ini. Ya, zamannya ini lagi banyak orang bingung di situ. Jangan sampai gara-gara COVID, kemudian imannya melayang, naudzubillah min dzalik. Ya, imannya jadi meredup, naudzubillah min dzalik. Seharusnya ini bisa jadi momen kita untuk menunjukkan bahwasanya kita punya empati yang besar ya terhadap sesama kita. Kemudian kita berdakwah di situ, menjaga agama kita ini, hati kita dijaga. Tolong menolong untuk jaga hati, lebih daripada tolong menolong untuk menjaga tubuh. Meskipun kita akan tolong menolong menjaga tubuh semaksimal mungkin, tapi menjaga hati ini harus lebih. Karena kalau hatinya sehat, maka tubuhnya akan sehat. Wa aktsiru minad du'a ba'da dakwah. Nah, kalau buat ustadz-ustadz nih habis dakwah, perbanyaklah berdoa. Ya. Wa kullu da'in yara annahu ka ghariqil bahar, dan setiap orang yang berdoa hendaknya seperti orang yang mau tenggelam di lautan. Terus pengen selamat. Orang mau tenggelam di lautan pengen selamat, itu kan doanya sungguh-sungguh itu. Ya Allah, kirimkan saya penolong. Ya Allah, selamatkan saya. Doanya sungguh-sungguh. Lah kita disuruh berdoa ya, terutama setelah dakwah, karena setelah dakwah itu doa mustajab. Atau di tempat-tempat lain, waktu-waktu lain yang doa mustajab ya, sungguh-sungguh minta sama Allah Taala. Naam. Yukhlisu fid du'a wa yu'dhimul mas'alah kama fil hadits. Kalau minta ketika berdoa, hendaknya dia berdoa dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan minta yang besar sama Allah. Kalau minta yang besar, sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza sa'altum fas'alullahal firdaus. Kalau kalian
minta sama Allah surga, minta surga Al-Firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang ya Allah masukkan saya di surga meskipun di emperannya nggak apa-apa, jangan begitu. Kalau minta yang besar semangatnya, minta Jannatul Firdaus. Wa yad'u li ghairihi hatta yahsulal matlub, dan hendaknya dia mendoakan orang lain ya untuk mendapatkan surga itu. Kalau pengen surga, mendoakan orang lain untuk mendapatkan kesehatan kalau dia pengen sehat. Mendoakan orang lain untuk mendapatkan kekayaan kalau dia pengen kaya. Ya, sampai nanti di akhirnya mendapatkan dia inginkan. Jadi kalau dia pengen kaya, doakan orang-orang yang belum kaya itu biar kaya. Kalau dia pengen sehat, doakan orang-orang yang sakit itu agar sehat. Ya, kuncinya di situ. Kenapa? Dalam hadis disebutkan, is'alillahal afiyah li ghairik tu'taha li nafsik. Nah, siapa yang minta, kalau mau minta sama Allah, mintakan kesehatan untuk orang lain, maka Allah akan memberikan kesehatan kepadamu. Jadi mintakan kesehatan untuk orang lain, maka Allah akan memberikan kesehatan kepadamu. Nah ini sekarang doa kita yang sungguh-sungguh itu minta agar bangsa ini sehat. Sungguh-sungguh doakan. Dengan ada orang sakit itu jangan, oh ya enggak. Tapi doakan ya Allah, tanpa orang itu tahu. Ya, kalau kita bersolat minta ya Allah sembuhkan semua yang sakit dari umatnya Rasulullah SAW. Ya Allah sembuhkan yang sakit di bangsa ini, berikan kesehatan yang bawa taat. Ya harus kita ikat kesehatan bawa taat. Nanti kita doakan sehat buat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Kita membantu orang maksiat, minta ya Allah beri kesehatan yang membuat dia taat kepadamu ya Allah. Sehatkan, sembuhkan. Ini kok kita lakukan, insya Allah akan bawa manfaat ya buat kita dunia akhirah.